Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari dengan NIM 210211500109 kelas A 01 Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi desain arsitektur, yaitu perancangan rumah profesi, di mana profesi yang kami pilih adalah profesi apoteker. Yang pertama adalah hasil wawancara. Jadi rumah profesi apoteker yang kami wawancarai ini terletak di Jalan Daeng Tata Raya, Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun penghuni yang rumah profesi ini dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari, pertama ada ayah yang berprofesi sebagai dokter, kedua ada ibu yang berprofesi sebagai apoteker. Selain itu mereka memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan juga dihuni oleh seorang ART atau asisten rumah tangga. Selain itu, rumah profesi ini juga dihuni oleh 2 orang wanita yang bekerja sebagai pegawai apotek. Kemudian informasi lain yang kami dapat yaitu rumah profesi ini menggunakan air yang bersumber dari PDAM, kemudian memiliki sebuah mobil dan juga motor. Kemudian setelah kami melakukan wawancara, kami mencari tapak yang sesuai dengan informasi atau data-data yang telah kami dapatkan. Kami mendapatkan lokasi tapak yang sempurna yang terletak di Jalan RSI Faisal 2 Bantabantaeng, Kecamatan Ropocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun ukuran tapak yaitu dengan panjang 15 meter, lebar 15 meter dengan luas total 225 meter persegi. Di mana lebar jalan area tapak itu 4 meter. Sedangkan jalan utama yang terletak di belakang tapak itu 6 meter. Kemudian jumlah jalur itu ada 2 dan lajur ada 2. Kemudian pada tapak ini tidak terdapat jalan setapak ataupun trotoar, dan kontur tanah di tapak ini cenderung tidak rata dan sedikit bergelombang. Kemudian KDB atau koefisien dasar bangunan itu 70%. 70% dari 225 meter persegi itu 157,5 meter persegi, sedangkan RTH atau ruang terbuka hijau adalah 30% dari 225 meter persegi, mendapatkan hasil 67,5 meter persegi dengan garis temparan bangunan 3 meter. Berdasarkan gambar di samping dapat kita lihat bahwa yang berwarna putih itu adalah tapak, di mana di sebelah kanan berbatas dengan jalan raya, samping kiri berbatas dengan perumahan, dan bagian depan itu berbatas dengan jalan, sedangkan di belakang itu adalah sumber dari jalan utama. Selanjutnya analisis matahari. Jadi matahari itu terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Area belakang tapak menerima cahaya matahari pagi yang baik untuk kesehatan, sedangkan area depan tapak menerima cahaya matahari sore yang cukup panas. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pencahayaan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada bangunan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, kami memperoleh 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu kami dapat menanam pohon di area depan tapak untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian alternatif yang kedua, pengefektifan bukaan pada bagian timur dan barat bangunan. Adapun pendapat kami dari 2 alternatif itu yaitu kami menggunakan alternatif pertama yaitu menanam pohon di area depan tapak. Selain berfungsi sebagai pelindung dari paparan sinar matahari, pohon juga dapat berfungsi sebagai vegetasi di sekitar tapak. Nah, menurut saya pohon yang dapat kami tanam yaitu pohon pucuk merah. Selain sebagai estetika, pohon ini juga dapat menghalau matahari untuk masuk ke rumah secara langsung. Selanjutnya analisis arah mata angin. Jadi pada pagi hari angin bertiup lebih kecil dari arah timur ke arah barat, sedangkan pada siang hari angin bertiup lebih besar dari arah barat ke arah timur. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria dalam penggunaan pendinginan alami sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin alami yaitu AC.
Kemudian kami mendapatkan dua alternatif, yaitu alternatif pertama, pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan menggunakan cross ventilation. Kemudian alternatif yang kedua, memperbanyak bukaan atau ventilasi di bagian barat dan utara bangunan. Adapun output atau alternatif yang kami pilih yaitu alternatif pertama, yaitu memperbanyak ventilasi pada bagian barat bangunan sehingga pada siang hari ruangan menjadi sejuk. Selanjutnya, analisis kebisingan. Jadi, kebisingan itu berasal atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar tapak, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar tapak, jalan raya, kendaraan seperti motor, mobil, bis kota, anak-anak, dan lain-lain. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengurangi atau meredam kebisingan yang ada di sekitar tapak. Kemudian ada dua alternatif, yaitu alternatif pertama, pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak. Sedangkan alternatif yang kedua, menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan di sekitar tapak. Kemudian output atau alternatif yang kami pilih adalah alternatif yang kedua, yaitu menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan. Jadi tanaman yang dapat meredam kebisingan itu adalah pucuk merah. Jadi kita dapat menanam pucuk merah di sekitar tapak, khususnya pada bagian timur dan utara, karena tingkat kebisingan tertinggi berasal dari kedua bagian tersebut. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa kebisingan itu berasal dari jalan utama, yaitu Jalan Petarani, kebisingan tertinggi, dan juga berasal dari sebelah kanan tapak, yaitu lapangan tenis. Kemudian kebisingan terendah itu di depan dan di samping tapak, yaitu hanya rumah-rumah warga. Selanjutnya, analisis aroma. Jadi pada tapak ini terdapat saluran drainase, yaitu saluran drainase yang tertutup atau yang sudah tidak berfungsi di sekitar tapak. Kemudian terdapat tempat sampah di sekitar tapak, tepatnya di bagian barat tapak. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir aroma, yaitu aroma yang tidak sedap yang ada di sekitar tapak. Adapun output yaitu tidak terdapat bau yang menyengat di sekitar tapak. Hal ini dikarenakan saluran drainase yang ada di sekitar tapak tidak difungsikan lagi sehingga tidak mengeluarkan aroma busuk. Selain itu, tempat pembuangan sampah yang ada dekat dengan tapak hanya terisi oleh sampah-sampah kering seperti ranting kayu dan daun kering sehingga tidak mengeluarkan bau. Kemudian analisis vegetasi. Vegetasi yang ada pada tapak berupa pohon kelapa. Pohon kelapa itu tumbuh di sisi utara tapak dan juga pada sisi barat tapak. Kemudian pohon-pohon besar itu ada di tapak yang tumbuh di sisi barat tapak. Kemudian pohon kelapa biasanya berfungsi sebagai pengarah. Hal ini karena pohon kelapa mempunyai bentuk yang lurus dan tinggi sehingga mudah untuk dikenali. Sementara itu, pohon besar yang tumbuh di sisi barat tapak memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi pergerakan angin dari arah barat yang terlalu kencang. Selain itu, pohon besar ini juga berfungsi sebagai peneduh serta penghasil oksigen dan untuk menyerap karbon dioksida. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa pohon kelapa itu berjejer di samping dan di depan tapak, kemudian ada satu pohon besar yang berada di sisi barat tapak. Selanjutnya, analisis utilitas. Yang pertama adalah air bersih. Jaringan air bersih digunakan untuk memasukkan air bersih pada bangunan yang berasal dari PDAM. Kemudian kami mempunyai dua alternatif. Alternatif pertama yaitu air bersih atau air dari PDAM, kemudian pompa air, tandon air, dan dialirkan ke bangunan. Kemudian alternatif yang kedua yaitu air bersih, pompa air, dan dialirkan ke bangunan. Dari dua alternatif tersebut, kami memilih alternatif satu yaitu penyaluran air bersih, kemudian disalurkan ke pompa air, kemudian ke tandon air, dan dialirkan ke bangunan. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa jalur air bersih itu berada di depan tapak yang ditandai dengan garis warna biru. Kemudian analisis utilitas air kotor. Jaringan air kotor yang digunakan untuk membuang atau menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas yang ada dalam bangunan yang disalurkan ke saluran pembuangan yang ada di luar bangunan. Adapun penyaluran air kotor yaitu bak kontrol, resapan, kemudian dialirkan ke riol kota.
Kemudian penyaluran air kotor dari kloset, yaitu dari bak kontrol disalurkan ke septic tank, kemudian ke resapan dan ke riol kota. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa air kotor itu berwarna coklat. Kemudian analisis listrik dan sampah. Pertama, listrik, jalur distribusi listrik. Jadi jaringan listrik yang digunakan untuk memasukkan aliran listrik yang berasal dari tiang listrik di sekitar tapak ke dalam bangunan. Adapun aliran listrik yaitu berasal dari trafo, dialirkan ke tiang listrik, kemudian ke kabel listrik dan dialirkan ke dalam bangunan. Kemudian dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa lingkaran berwarna merah adalah tiang listrik, di mana tiang listrik ini berada tepat di depan tapak. Kemudian garis putus-putus berwarna merah itu adalah kabel listrik. Kemudian selanjutnya pembuangan sampah. Jadi sampah kering maupun sampah basah itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dikumpulkan di tempat penampungan sampah. Kemudian sampah itu akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk disalurkan ke TPA. Pada tapak ini terdapat sebuah bak sampah yang terletak di sebelah kiri tapak, di mana pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa bak sampah itu berwarna kuning. Kemudian analisis utilitas. Yang pertama itu adalah ayah, di mana pekerjaannya adalah seorang dokter. Jadi ayah ini memiliki aktivitas-aktivitas seperti tidur, makan, mandi, memarkirkan kendaraan, santai dan bekerja. Di mana dari kegiatan tersebut itu membutuhkan ruang. Tidur membutuhkan kamar tidur, makan membutuhkan ruang makan, mandi membutuhkan kamar mandi, memarkirkan kendaraan membutuhkan garasi atau parkiran, bersantai itu membutuhkan ruang keluarga, dan pekerjaan ayah itu membutuhkan ruang bekerja. Kemudian ibu ini berprofesi sebagai apoteker. Adapun aktivitas ibu yaitu tidur, makan, mandi, bersantai, dan bekerja. Ibu juga membutuhkan ruangan seperti kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, ruang keluarga, dan ruang kerja. Kemudian kebutuhan ruang anak pertama dan anak kedua itu yang masih kecil, aktivitas mereka hanyalah mandi, makan, tidur, dan bermain, di mana mereka membutuhkan ruangan seperti kamar mandi, ruang makan, kamar tidur, dan tempat bermain atau ruang bermain. Kemudian asisten rumah tangga, adapun aktivitasnya yaitu memasak, mencuci, makan, tidur, menerima tamu. Kemudian kebutuhan ruang yaitu memasak membutuhkan dapur, mencuci membutuhkan ruang cuci, makan membutuhkan ruang makan, tidur membutuhkan kamar tidur, dan menerima tamu membutuhkan ruang tamu. Kemudian pegawai apotik, aktivitasnya itu adalah menjual obat dan memarkirkan kendaraan, di mana mereka membutuhkan ruangan seperti ruangan obat atau tempat menjual obat, dan garasi atau parkiran. Kemudian ini adalah time schedule pengerjaan tugas kami. Ada 7, yaitu pertama itu menentukan lokasi tapak, survei lokasi dan wawancara, kemudian yang ketiga membuat gambar informasi tapak, kemudian analisis angin dan matahari, kemudian membuat analisis aroma dan kebisingan, membuat analisis vegetasi dan utilitas, kemudian yang ketujuh membuat analisis kebutuhan ruang. Jadi setiap pekerjaan yang kami lakukan itu kami lakukan di tiap minggu pertemuan mata kuliah metodologi desain arsitektur. Baik, jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang informasi tapak yang kami ambil, tapak apotek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.